Namaku Marni, usia 68 tahun. Rambutku sudah penuh uban, tubuhku ringkih, dan langkahku tak lagi kuat seperti dulu. Aku seorang janda, suamiku sudah lama tiada. Dulu aku punya 3 anak, Yanto, Lilis, dan Rudi. Aku membesarkan mereka dengan susah payah. Aku bekerja di sawah, menjadi buruh cuci, bahkan kadang berjualan kecil-kecilan agar mereka bisa sekolah. Kini mereka sudah dewasa. Mereka punya rumah sendiri, pekerjaan, dan keluarga. Aku pikir di masa tuaku, aku bisa sedikit beristirahat, menikmati hari-hari dengan cucu-cucu. Tapi rupanya, masa tua tidak selalu berarti ketenangan. Kadang, justru di masa tua inilah kita benar-benar diuji. Setelah kesehatanku menurun, aku sering sakit-sakitan. Kaki kiriku sulit digerakkan, napasku juga pendek-pendek. Karena itu, anak sulungku, Yanto, berkata padaku, "Bu, mulai sekarang tinggal saja sama saya. Biar istri saya yang bantu merawat." Aku sempat menolak. Aku tidak ingin merepotkan. Tapi tubuhku memang tidak lagi kuat untuk hidup sendiri di rumah tua peninggalan suamiku. Akhirnya aku mengalah, ikut Yanto ke rumahnya. Awalnya, aku merasa bersyukur. Yanto menyambutku dengan ramah. Cucuku juga tampak senang ada nenek di rumah. Hanya menantuku, Ratna, yang wajahnya terlihat kurang antusias. Tapi aku mencoba mengabaikan itu. Hari-hari pertama berjalan baik. Ratna membuatkan makanan hangat. Cucuku sering menemaniku ngobrol. Aku mulai merasa tenang. Mungkin inilah saatnya aku menikmati kasih sayang anak-anak, batinku. Namun, beberapa minggu kemudian, aku mulai merasa berbeda. Ratna sering mengeluh di depan Yanto. "Mas, biaya belanja jadi lebih besar sekarang. Ibu kan gak bisa bantu apa-apa, tapi makannya banyak." Hatiku perih mendengarnya. Aku tidak marah, tapi aku merasa seolah aku hanya beban. Aku pun berusaha mengurangi makan. Kalau ada lauk, aku ambil sedikit saja, lebih banyak makan nasi dengan garam. Kadang, aku ingin membantu menyapu atau mencuci piring, tapi Ratna melarang. "Sudah Bu, nanti malah tambah sakit. Nanti kami saja yang kerjakan." Tapi aku tahu, itu bukan perhatian. Itu lebih pada ketidaksukaan melihat aku ikut campur. Aku akhirnya lebih sering berdiam diri di kamar. Suatu malam, aku mendengar percakapan Yanto dan Ratna di ruang tamu. "Mas, kalau begini terus, kita repot. Biaya tambah, kerjaan rumah juga tambah. Lalu bagaimana? Masa ibu dibiarkan sendirian di rumah? Kan masih ada Lilis. Kenapa nggak gantian saja? Biar ibu tinggal di rumah adikmu sebentar." Hatiku runtuh mendengarnya. Ternyata aku benar-benar dianggap beban. Beberapa hari kemudian, Yanto mengajakku bicara dengan wajah canggung. "Bu, bagaimana kalau sementara tinggal di rumah Lilis dulu? Biar kami gantian." Aku menatapnya lama. Ingin sekali aku berkata tidak. Ingin sekali aku menangis. Tapi aku hanya tersenyum kaku. "Ya sudah, Nak. Kalau itu lebih baik untuk kalian." Dan hari itu, aku dibawa ke rumah Lilis. Lilis menyambutku dengan hangat. "Ibu, di sini saja. Jangan khawatir. Aku akan jaga ibu." Aku menangis di peluknya. Rasanya hangat sekali. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suami Lilis, Darto, ternyata kurang suka dengan kehadiranku. Ia jarang menyapaku. Kadang aku mendengar dia mengomel. "Orang tua sakit-sakitan kok dibawa ke sini? Kita sendiri sudah susah, Lil." Lilis berusaha menenangkan, tapi aku tahu ia juga tertekan.
Apalagi anak-anak mereka masih kecil, kebutuhan banyak. Aku kembali menjadi serba salah. Tidak ingin menambah beban. Aku sering menolak makan atau pura-pura kenyang. Kadang aku tidur lebih awal agar tidak merepotkan. Setelah 3 bulan, Lilis mulai berbicara pelan-pelan padaku. Bu, bagaimana kalau ibu tinggal di rumah Rudi dulu? Nanti kita gantian. Aku terdiam. Dadaku sesak. Lagi-lagi aku dipindahkan. Begitulah akhirnya hidupku. Berpindah dari rumah Yanto ke Lilis, lalu ke Rudi. Seperti bola yang dilempar ke sana kemari. Tidak ada rumah yang benar-benar bisa kusebut rumahku lagi. Di rumah Rudi, anak bungsuku, aku berharap lebih baik. Tapi Rudi bekerja keras di luar kota, jarang pulang. Istrinya, Mira, tidak terlalu peduli. Aku lebih sering sendirian di kamar. Kalau aku batuk-batuk, Mira hanya berkata datar, "Ibu jangan lupa minum obat. Jangan sampai sakitnya makin parah." Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan hangat. Aku merasa asing di rumah anakku sendiri. Malam-malam sering aku habiskan dengan menatap foto-foto lama. Foto ketika Yanto, Lilis, dan Rudi masih kecil. Ketika mereka duduk di pangkuanku dengan wajah ceria. Aku teringat masa-masa dulu, bagaimana aku rela tidak makan demi mereka bisa sekolah. Aku masih ingat betapa kerasnya aku bekerja, meski hujan deras atau panas terik. Aku tidak menyesal telah membesarkan mereka. Tapi aku menangis karena kini, di masa tuaku, aku hanya dianggap beban. Kadang aku bertanya pada Tuhan, apakah aku salah dalam mendidik anak-anak? Apakah aku terlalu menyayangi mereka sehingga mereka tumbuh tanpa rasa tanggung jawab padaku? Suatu sore, cucu sulungku dari Lilis datang menjenguk. Namanya Siska, remaja berusia 15 tahun. Ia melihatku duduk sendirian di teras rumah Rudi. "Nenek, kenapa selalu pindah-pindah rumah?" "Nenek sedih ya?" Aku menatapnya, terharu. Anak sekecil itu bisa mengerti. Air mataku menetes. "Iya, Nak. Nenek kadang merasa tidak diinginkan." Siska memelukku erat. "Nenek jangan bilang begitu. Aku sayang sama nenek. Aku akan bilang ke mama sama om-om. Jangan perlakukan nenek seperti itu." Kata-kata itu menusuk hati. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang benar-benar peduli. Beberapa minggu kemudian, Siska benar-benar berbicara pada ibunya, Lilis, tentang bagaimana aku merasa. Lilis kaget, lalu menceritakan pada Yanto dan Rudi. Akhirnya, mereka bertiga mengadakan pertemuan keluarga di rumahku yang lama, rumah tua peninggalan ayah mereka. Aku duduk di kursi reot, menatap mereka dengan mata yang lelah. Yanto bicara duluan. "Bu, maafkan kami. Kami egois. Kami merasa ibu hanya merepotkan. Kami lupa bahwa dulu ibu berjuang untuk kami." Lilis menangis. "Bu, aku menyesal sudah membuat ibu merasa tidak diinginkan." Rudi menunduk, suaranya parau. "Aku terlalu sibuk mencari uang, sampai lupa bahwa yang paling berharga adalah waktu bersama ibu." Aku terisak, air mataku mengalir deras. "Anak-anakku, ibu tidak pernah marah. Ibu hanya sedih, karena ibu merasa seperti bola yang dilempar ke sana kemari. Ibu hanya ingin merasa punya rumah, punya tempat." Sejak hari itu, anak-anakku berubah. Mereka bersepakat untuk bergantian merawatku, tapi bukan dengan memindah-mindahkan aku. Mereka memilih untuk bergantian datang ke rumah tua peninggalan suamiku. Setiap minggu, satu keluarga datang menemaniku. Kadang Yanto membawa buah, kadang Lilis memasak untukku, kadang Rudi menginap semalam. Rumahku yang dulu sepi,
kini kembali ramai dengan cucu-cucu yang berlari-larian. Aku merasa hangat lagi. Tidak ada lagi rasa seperti beban, karena aku tahu anak-anakku akhirnya mengerti. Di usia tua, aku belajar satu hal. Kasih sayang orang tua itu tidak pernah ada habisnya, tapi kasih anak kepada orang tua bisa pudar kalau tidak diingatkan. Aku bukan lagi bola yang dilempar. Aku adalah ibu, tempat mereka pulang. Dan meski sakit-sakitan, hatiku kini tenang. Karena aku tahu, doa seorang ibu tidak pernah sia-sia. Pada akhirnya, cinta selalu menemukan jalannya kembali.